Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang maha baik, maha pengasih dan sumber berkat bagi kehidupan kami, hingga saat ini Tuhan, sungguh luar biasa melimpah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, sudah lama ini kita melihat keadaan ekonomi yang tidak baik saja. Kita sudah menyusun perencanaan untuk melamar suatu pekerjaan, atau ada keyakinan kita diterima satu perusahaan, namun pada kenyataannya juga kita tidak mendapatkannya. Begitu juga kita memiliki rencana untuk membangun sebuah usaha bisnis, yang dengan harapan dari usaha bisnis yang kita jalankan itu akan berhasil. Tetapi pada kenyataannya masih banyak saat ini orang-orang belum berhasil menjalankan bisnis usahanya karena kondisi ekonomi yang saat ini terjadi sangat sulit. Itulah setiap rencana, harapan yang kita harapkan terjadi bagi kehidupan kita. Belum semua rencana kita terjadi sesuai keinginan kita. Bila orang dunia berencana dan bila rencananya tidak sesuai, maka ia sangat kecewa. Tetapi sebagai kita seorang Kristen, tentu pengharapan kita akan kita taruh pada Tuhan Yesus saja, bahwa rencana kita itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan rencana dan rancangan Tuhan. Setiap rencana dan rancangan Tuhan akan ada mujizat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, yang awalnya kelihatan mustahil, namun bagi Tuhan semuanya akan berbalik menjadi mungkin. Jadi saudaraku, tidak semua mimpi menjadi kenyataan itu fakta. Tidak segala yang kita rencanakan, sekalipun sudah sedemikian matang, akan terjadi. Memang membutuhkan waktu untuk perlu proses untuk menghadapi setiap mimpi-mimpi kita. Akan tetapi, percayalah, jika Tuhan mengizinkan meruntuhkan semua mimpi kita, berarti Ia sedang merancang sesuatu yang lebih besar, yang jauh lebih baik untuk kita, bahkan mungkin lebih dahsyat bagi kehidupan pribadi dan karir kita. Rancangan Tuhan pada akhirnya akan memberi kita damai sejahtera dan kepuasan yang abadi. Jadi, teruslah beriman, teruslah berpengharapan pada Tuhan, dan percayalah mujizat di balik setiap rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Semoga kita adalah pribadi yang selalu menaruh harapan pada Tuhan, bukan dunia atau barang-barang fana di dunia ini, sehingga kehidupan kita jauh lebih baik pada akhirnya nanti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu menaruh rancangan kami di bawah rancangan Tuhan. Seringkali kami berencana Tuhan dalam hidup ini. Seringkali kami sudah menyusun strategi yang akan kami lakukan dan rencana yang kami ingin jalankan. Namun juga seringkali hal tersebut tidak menjadi kenyataan yang membuat kami kecewa. Ampuni kami Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Ingatkan kami untuk selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan saja dan tidak mengandalkan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati perjalanan bangsa kami, pimpin ke arah yang lebih baik. Biarlah terjadi perubahan perekonomian bangsa kami semakin membaik hari demi hari.
Tuhan yang bukakan pekerjaan dan beri penghasilan bagi setiap keluarga di Indonesia ini, supaya terjadi perubahan kesejahteraan di Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya ya Tuhan, mereka sungguh dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan jujur di hadapan Tuhan. Biarlah setiap program perencanaan pembangunan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik hingga pada akhirnya boleh berdampak bagi kesejahteraan rakyat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan yang jadikan gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, memancarkan kasih dan damai sejahtera sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk para pendeta, majelis, pengurus gereja beserta dengan jemaat, kiranya boleh saling tolong-menolong di dalam melayani Tuhan, sehingga sungguh pelayanan yang dilakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang masih di dalam pengurusan perizinan ibadah. Tuhan yang bantu prosesnya supaya pengurusan perizinan gereja Tuhan boleh selesai pada waktunya, dan biarlah Bapa, gereja Tuhan boleh berdiri dengan tenang. Kami berdoa untuk orang-orang di staf pemerintahan yang Tuhan pakai. Biarlah dengan sungguh hati mau membantu pengurusan perizinan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati keluarga kami. Jagai dan lindungi dimanapun keluarga kami berada, serta jadikan keluarga kami senantiasa keluarga yang membawa berkat damai sejahtera bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya tambahkan berkat dan rezeki bagi kami dalam mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak Bapa untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan, juga boleh berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Bapa. Dan sepanjang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami, agar hidup kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.